Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatul lahum, dan yaitu tanda-tanda kebesaran Allah, lahum bagi mereka penduduk Mekah, anna adapun bahwasanya kami hamalna dzurriyyatahum, yaitu membawa oleh kami akan anak cucu mereka, fil fulki pada kapal laut. Qara'a ahlul Madinah, telah membaca Quran oleh ulama-ulama Madinah, wa ahlu Syam, dan ulama qiraat dari Syam, wa Yaqub, dan Imam Yaqub, dzurriyyatihim dengan bacaan dzurriyyatihim bil jam'i dengan bentuk jamak muannas salim. Wa man lam yajma' nasabaha, siapa ulama yang tidak membuat jamak maka menasabkan ia akan lafaz dzurriyyatahum. Wal muradu bi dzurriyyati al aba'u wal ajdadu, adapun yang dimaksud dengan anak cucu yaitu bapak dan kakek, yakni nenek moyang. Wa ismu dzurriyyah yaqa'u 'alal aulad, nama anak cucu itu jatuh juga atas anak-anak. Al mashhun, yang dipenuhi, ayil mamlu, yakni yang dipenuhi. Wal muradu bil fulki safinatu Nuh alaihi salatu wassalam, dan adapun yang dimaksud dengan bahtera yaitu kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa haula'i min nasli man humila ma'a Nuh alaihi salam, mereka ini yaitu dari anak keturunan orang yang dibawa bersama Nabi Nuh alaihi salam. Wa kanu fi aslabi abaihim, dan adalah mereka itu pada tulang-tulang rusuk nenek moyang mereka. Qala ba'duhum, berkata oleh sebagian ulama, al muradu bil fulkil mashhun safinatu hadzal zaman, adapun yang dimaksud dengan bahtera yang dipenuhi yaitu kapal ini zaman. Wa dzurriyyatihim fis safinah allati tajri fil bahri wa dzurriyyatuhum, dan anak cucu mereka di dalam perahu yang berjalan di lautan. Wa laisa laha yadun wa rijlun, dan tidak ada bagi perahu itu tangan dan kaki. Taqta'u, dapat menempuh, masirata isyrina yauman, akan jarak 20 hari, fi yaumin wahidin, dalam satu hari. Hadza kulluhu yadullu ala qudratina, dan ini seluruhnya yaitu menunjukkan atas kekuasaan kami. Wallahu a'lamu bis-shawab. Segini. Saudara, kegedean ini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian tafsir kita, kajian tafsir kita memasuki ayat 41 dari 83 ayat yang ada di dalam surat Yasin. Jadi masih separuh lagi, ya kira-kira 10 tahun lagi selesai, insya Allah. Moga lebih cepat dari itu.
Kan separuh ya, kan 41 aja ditambah 41 kan 82 ya, kan ujungnya 83, kan mau separuh ya. Malam hari ini kita akan membedah ayat ke-41 daripada surat Yasin yang disebut qalbul Quran, jantungnya Al-Quran, yang mana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Yasin 5 quri'atlah. Surat Yasin itu untuk niat apa saja yang dia baca. Ada orang kesulitan, maka dia baca Yasin biar diberi kemudahan nama Allah, Allah mudahin. Ada orang utangnya segunung, dia baca Yasin dengan penuh kekhusyuan, maka Allah bereskan sampai akar-akarnya. Dia enggak punya keturunan, dia baca surat Yasin dengan penuh kekhusyuan, Allah anugerahi anak keturunan. Begitu seterusnya. Surat Yasin itu lafaz mubin ada 7 sebagai ujung daripada akhir ayat Yasin. Di mubin itu kalau dia doa minta apa saja Allah ijabah. Saking dahsyatnya surat Yasin. Dan ini juga yang dibaca-baca oleh kaum muslimin dalam berbagai acara-acara kemasyarakatan. Kalau ada kematian bacanya surat Yasin. Begitu. Mau ngawinin bocah malam angkat bacanya surat Yasin. Begitu. Mau ngawinin, mau 7 bulan juga bacanya surat Yasin. Yasin aja. Mau khitanan bocah surat Yasin. Tengkar sama bini mau cerai baca surat. Masa enggak dengar saya begitu? Enggak lah. Yasin tuh dahsyat. Ada apa di balik surat Yasin pada ayat 41? Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud. Sesudah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang alam raya, dari mulai Allah jelaskan ada apa di balik malam, ada apa dengan bumi dan tumbuh-tumbuhan yang di bumi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada apa dengan langit dan benda-benda luar angkasa, sampai terakhir kemarin kita ngaji tentang rembulan. Maka malam hari ini kita mengaji salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala bersifat kudrat iradat. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Mana di antara tanda-tanda kebesarannya? Allah jelaskan, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud. Satu di antara tanda kebesaran Allah bagi penduduk Mekah kala itu, di mana Quran turun surat Yasin di Mekah, tapi maksudnya bagi manusia, artinya bagi kita. Satu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kita umat manusia yang asal turunnya adalah di Mekah, sehingga yang diajak bicara adalah penduduk Mekah kala itu.
Mana tanda kebesaran Allah? Allah subhanahu wa ta'ala bawa anak cucu, yakni bawa nenek moyang kita di perahu yang begitu penuh dan padat isinya. Apa maknanya? Dulu saudara ada nabi namanya Nuh alaihi salam. Nabi yang umurnya cukup panjang, 1000 tahun umurnya. Kira-kira teman-teman nih pengen umurnya panjang apa pendek? Yang benar nih, panjang apa pendek? Panjang, 1000 tahun. Hah? Kayak Nabi Nuh, begitu? Begitu enggak? Wah enggak, pengen pendek. Ini enggak jelas ini. Nabi Nuh tuh umurnya 1000 tahun, panjang. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam sulit mendapatkan orang. 1000 tahun punya murid tidak lebih dari 40 muridnya Nabi Nuh. Kalau dipakai rata-rata 25 tahun dapat murid atu. 25. Hah? Bener enggak? Bener enggak? Kalau pakai rata-rata kan 1000 dibagi 40 kan 25 tahun. 25. Bengalnya minta ampun umatnya Nabi Nuh. Sampai Nabi Nuh saking capeknya dakwah, orang tak mau nurut untuk ibadah kepada Allah. Ini nabi-nabi dahulu udah pegel. Kalau udah pegel nggak ada lagi, disabarin nggak juga berubah. Maka kemudian itu Nabi Nuh angkat tangan, menengadahkan tangan memohon kepada Allah. Ada di surat Nuh di juz 29. Surat Nuh, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Di surat Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Ya Rabb, saya pakai bahasa kasar keseharian di Betawi. Ya Rabb, ini orang pada kagak ngerti, diajak bener, diajak ibadah susah. Ya Rabb, ana tidak mau lihat congornya orang kafir injak bumi. Begitu doanya Nabi Nuh. Ya Rabb, saya nggak pengen lihat orang kafir injak bumi. Saking apanya? Saking apanya? Udah pegel kelewatan. Angkat tangan begitu Nabi Nuh. Angkat tangan. Doa. Minta orang kafir nggak ada di bumi. Udah pegel kelakuannya. Allah ijabah. Nih proses pengijaban, nggak gedepluk, enggak. Biar kita faham cara mengijabah. Saudara kan baca sholawat, saudara kan baca ratib, baca dalail, baca Quran biar kata sa'in, minta dikasih rezeki. Cara pengijaban Allah tuh nanti berproses. Nih kita contoh Nabi Nuh, biar faham, biar kita nggak nyalahin Allah. Jadi Nabi Nuh udah doa tuh. Ijabahnya Allah bagaimana? Kata Allah, Nuh nanam pohon. Suruh nanam pohon. Tuh caranya Allah ijabah. Dari doanya tuh. Suruh ikhtiar, nggak gedebluk dari langit. Kita minta rezeki, nggak gedebluk. Coba kalau sampai saudara minta rizki sama Allah seperti doa sholat duha, kalau rezeki saya di langit turunin, diturun nama Allah logaman berkarung-karung, 20 karung aja, kira-kira gimana? Gimana? Modar. Begitu. Berproses saudara, berproses. Ini Nabi Nuh suruh nanam pohon.
pohon yang gede-gede pohonnya, bikin pohon kayu ulin. Murah apa mahal ya? Wah, mahal. Kayu mahal buat bahan-bahan perahu. Begitu. Tuh kayu mahal. Begitu. Lebih mahal dari tembok batu bata. Begitu. Nanam dulu pohon, gede-gede pohon. Lama, kan lama nanam pohon. Begitu. Intinya nih saya potong dulu, suruh bikin perahu. Lah bikin perahu nggak bisa, kudu pakai bahan-bahannya kayu. Kayu nggak bisa, kudu kudu pohon nggak bisa, kudu nanam dulu. Nanam tuh biar gampang aja nyambungnya, saudaranya gampang. Saya potong-potong dulu. Kan lama dari nanam untuk jadi perahu ini. Tuh jawaban doa. Nanam pohon gede-gede, udah gede-gede sekian lama pohon. Habis bikin pohon gede-gede, kata Allah, tebangin. Bagaimana pohon gede-gede kayak begitu nebangin? Ada umatnya Nabi Nuh namanya Ad, umatnya Nabi Nuh. Aud panjangnya di kitab Bada'i'uz Zuhur dijelaskan ini cerita. Aud ini manusia raksasa. Biar tahu tentang Aud, gede tinggi. Bagaimana gede tingginya Aud tuh? Jadi laut tuh di mata Aud setinggi mata kaki, dalamnya laut tuh, ama mata kakinya Aud masih enggak sedengkul-dengkul acanan, dalamnya laut tuh dalamnya berapa ya? Tuh Aud tuh gede, orangnya gede. Yang saya nggak dapat riwayat ini Aud nih muslim apa kafir, sayanya nggak kesana ujungnya ini, tapi saya nggak kesana. Jadi Aud itu kalau dia pengen makan, itu tangan kirinya rogoh-rogoh laut, nyari apa? Ikan. Orang ikan tingginya, laut tingginya apa? Semata kaki. Saking apanya? Gede. Aud namanya. Biar saudara tahu, kalau mau ngaji tentang ini, kitabnya namanya Bada'i'uz Zuhur. Kalau mau dongengin ini mau tukang ceramah tuh ngaji begini kan dongeng dia pada. Itu tangan kiri rogo-rogo ikan kalau pengen makan. Kalau udah dapat, tangan kanan jemur di matahari untuk manggangnya. Saking apanya? Tinggi. Begitu. Tuh gambaran Aud tuh. Tinggi banget. Aud tuh. Jadi Nabi Nuh alaihissalam minta tolong Aud untuk tebang-tebangin pohon. Kan gede-gede pohon. Yang gede kayak begitu. Suruh tebangin, maka minta tolong Aud. Kalau Aud kan tinggal cabut doang. Tinggal apa? Enggak perlu tebang-tebangin, cabut aja jadi. Maka kata Aud, upahnya apa? Upahnya nih, kasih roti, sari kaya, roti sobek. Kasih roti lah. Aud kata Aud, yang bener aja no, ini cuma nyelip doang di gigi lah, badannya gede segini. Tapi dalam riwayat itu dijelaskan, ente kalau mau makan baca bismillah, baca bismillah dulu kalau dari makanan saya. Maka Aud
kalau mau makan tuh roti baca bismillah. Itu roti sobek 3, enggak habis satu, udah kenyang. Keramat bismillah. Tuh begitu. Maka saya curiga yang makan nambah 3 piring 4 piring, jangan-jangan kagak baca bismillah. Mana badannya kurus mulu, cacing mulu kayaknya. Begitu saudara, makan banyak banget nggak baca bismillah. Itu keramat bismillah. Ad, singkatnya pohon dicabutin nama od. Lah gampang, orang gede begitu cabut-cabutin, kayak kita nyabutin pohon bayam, bisa nggak? Lah kan nggak perlu gergaji, begitu cabut aja, dipotong-potongin. Terus udah dipotongin, kata Allah bikin perahu. Wasna'il fulka bi'ayunina. Dalam ayat yang lain, ente buat perahu, buat kapal laut, ferry, buat kapal. Ini nyontok kapal-kapal tuh dari Allah. Didak yang bawah binatang, yang gede-gede di bawah, binatang gede, gajah segala macam bawah. Itu dicontoh oleh kapal. Jadi yang tronton-tronton di bawah itu, lihat aja di ferry itu, lihat aja begitu. Ini ada nggak orang seberang-seberang nih, yang nyebrang-nyebrang naik laut, itu begitu. Itu mobil yang roda kecil-kecil begitu di atas, orang di atas, itu begitu. Itu bentuk perahunya, bikin perahu. Waktu Nabi Nuh bikin perahu kurang ajar, ditawain, ditertawakan oleh masyarakatnya. Yang kagak-kagak aja bikin perahunya di Depok. Tahu Depok nggak? Gitu. Depok itu satu kota administrasi yang kagak punya laut. Begitu, biar gampang aja dah nyontohin. Depok tuh nyari lautnya nggak ketemu, kagak ada laut Depok mah. Begitu, kagak ada laut. Kalau Jakarta masih ada laut tuh, masih ada ujungnya laut utara. Depok ini nggak ketemu laut dia. Kayak begitu gambarannya. Jadi nggak ada laut, bikin perahu di tengah kota. Mana gede alaihim, gedenya kayak apa itu? Itu orang kampung menghina, dieehin perahunya waktu dibuat tuh. Udah bilang, lo mau gila lo no, perahu di tengah kota buat apaan? Begitu, ngejalaninnya juga susah. Laut begitu, perahu. Ya karena perintah Allah Nabi Nuh. Kerjakan urusan bawa jalan bagaimana, urusan Allah. Saya singkat biar kita masuk pada ayat kita biar gampang. Karena ini panjang cerita ini. Singkatnya jadi perahu. Dengan dak diatur. Ini ada cerita panjang kalau cerita ini mah, bagaimana sejarahnya antara anjing sama kucing musuhan ini. Ada nih. Tapi bukan pada bagian ini kita menerangkannya. Nanti nggak kelar-kelar. Ayat kita nggak kebaca. Masih pembukaan aja sayanya nantinya. Jadi perahu udah jadi. Udah jadi tuh. Daknya udah diatur, 3 dak. Sudah dibuat. Maka kemudian kata Allah, Nuh, nanti bakal hujan. Tolong angkutin dari binatang 2 aja. 2 binatang. Macan kan banyak. Bawanya 2. Macan laki, macan perempuan. Gajah 2. Gajah laki, gajah perempuan. Pokoknya 2. Enggak boleh enggak 2. Sepasang. Semua binatang. Sepasang. Pokoknya 2 sepasang, jangan nggak dibawa sepasang. Tempatkan yang Allah atur. Manusia di atas, Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kirim hujan. Enggak lama, 40 tahun siang malam nggak berhenti. 40 tahun siang malam nggak berhenti. Kira-kira Jakarta banjir nggak? Saya mau tanya, banjir nggak?
Bagaimana? Ya Allah, kalau Jakarta mah ukurannya ndak usah kayak Nabinu. Standar kita ini berbicara banjir mah ukurannya Pancoran, Jakarta Selatan. Kalau di Pancoran sudah semata kaki udah berat. Mata kaki patungnya nggak usah seleher, semata kaki. Iya, patung Pancoran kayaknya kelelep dah begitu. Jadi dengan banjir itu gunung tertingginya gunung apa di dunia? Tuh Himalaya, tahu. Itu Himalaya puncaknya kagak ada. Semuanya terisi air, kagak ada. Semuanya air. Semuanya, enggak ada yang enggak air. Mau gunung mana aja, apalagi gunung di Pulau Jawa. Begitu. Mau pulau di Nusantara enggak ada yang tertinggi sejagat raya, Himalaya tenggelam. Kenapa? Doa Nabi Nuh. Enggak pengen lihat orang kafir injak bumi. Enggak ada cara untuk mengijabah doanya Nabi Nuh, kecuali kudu dikirim banjir yang menutupi seluruh semesta. Enggak ada tempat bernaung kecuali naik perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik perahu Nabi Nuh selamat. Siapa yang tidak naik perahu Nabi Nuh tenggelam. Itu begitu. Tenggelam. Itu begitu. Habaib itu anak cucu Nabi Ahlul Bait kaya perahu Nabi Nuh. Kita kudu mahabbah malul bait. Kalau kita keluar dari jalur mahabbah, tenggelam kita di lautan dunia. Beneran. Ini perahu Nabi Nuh ini, saudara. Jadi banjir besar. Sampai ada anak keponakan, bukan anak langsung Nabi Nuh, namanya Kanaan. Itu ada di surat Hud tuh. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik kapal bersama kami. Tidak mau. Ponaannya, ya Pak D, saya mau ke gunung aja. Kagak ada gunung. La asimal yauma min amrillah. Kagak ada yang bisa nyelamatin sekarang ini daripada apa ketentuan Allah. Kalau nggak naik perahu nggak bisa. Singkatnya, semua diangkut di perahu itu. Empal-empul. Begitu. 40 tahun, saudara. Hujan nggak berhenti. Cipulir bagaimana Cipulir? Waduh. Ya Allah. Hujan bentar aja di lampu merah Seskual tuh. Masih ada tuh suka banjir tuh. Oh masih. Tuh begitu, saudara. Itu luar biasa. Nih Allah jelaskan wa ayatun. Balik kemari nih biar gampang. Saya nggak panjangin itu. Wa ayatun lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhul. Satu tanda kebesaran Allah bagi kita manusia, Allah bawa nenek moyang kita di perahu yang penuh dengan orang, dan yang dibawa Nabi Nuh. Artinya manusia yang ada ini jujur anak cucu daripada orang dikit yang ada di perahu Nabi Nuh. Gitu. Syam, Ham, begitu. Anak Nabi Nuh tuh begitu. Ada yang bule itu tinggal di Eropa, makanya mereka mancung-mancung. Ada Ham yang rada pendek, hitam, pesek, itu tinggalnya di Asia. Ini kita orang nih, anak cucu, makanya hidungnya alhamdulillah mancung ke dalam. Apa bahasa Cipulirnya? Iya, pesek dah. Emang udah begono, udah cakep, udah diatur.
Ini kita orang nih anak cucu yang dulu dibawa nenek moyang kita yang ada di perahu Nabi Nuh. Bukankah Allah kuasa? Coba kalau Allah kagak selamatin tuh, kita kagak ada. Orang Nabi Nuh minta, orang kafir kagak boleh injak bumi. Tuh doanya Nabi Nuh. Nabi Muhammad enggak. Yang kagak beriman jangan injak bumi. Wah udah lama dah kita kagak ada. Begitu saudara. Nabi mau nggak mau, mukjizatnya, doa mustajabnya buat di akhirat saja. Itu Nabi. Nabi-nabi yang lain dihabisin di dunia. Nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh udah habis orang, tenggelam. Maka kita ada nih bukti Allah kuasa. Ngebawa nenek moyang kita empal empul di tengah kota biar gampang di Depok. Bagaimana air ngedorong kapal gede kayak begitu? Artinya di tengah kota maksud kami. Di tengah kota bagaimana? Anta orang kafir kala itu. Ini yang kagak. Tapi yang ikut Nabi Nuh percaya. Enggak mungkin kalau Allah enggak suruh. Emang ini ada maksud Allah. Tuh begitu. Biar kagak paham. Itu begitu. Maka kemudian ini bukti kekuasaan Allah. Allah angkut tuh orang Mekah segala macam kala Quran ini turun, termasuk juga anak cucu yang waktu dibawa di kapalnya Nabi Nuh, termasuk kita. Kita kudu bersyukur. Kita ada ini, nenek moyang kita itu. Kalau nenek moyang kagak ada di kapal itu, kita kagak ada. Karena manusia habis. Maka ada yang bilang Rasul pertama bukan Adam tapi Nuh. Nah, ini kenapa kalimat ini muncul? Nuh sesudah banjir besar. Ka'bah juga hancur. Banjir besar. Tinggal puing-puingnya aja. Nabi Ibrahim lah yang bakal betulin Ka'bah itu. Dari pondasi yang ada. Wong dari dulu udah ada Ka'bah. Itu begitu. Jadi ini kekuasaan Allah. Allah bisa tuh ombang-ambing kapal laut, ada badai, enggak nyemplung, enggak ini. Allah kuasa. Ada kapal berjalan dengan muatan yang penuh padat, enggak oleng. Itu berarti ada yang ngatur. Begitu dunia ini kayak kapal saudara. Muatannya banyak nih dunia. Ini jangan dikata kagak ada yang ngatur, ada Allah yang ngatur. Ini dunia kayak kapal, kita orang ini namanya muatannya. Ini enggak oleng, ada yang ngatur. Itu Allah kuasa mengendalikan dunia ini. Biar kata bumi itu ada gravitasi, tapi kita jalan enggak kebalik-balik, enggak. Biar bumi itu bulat, Allah udah atur semuanya. Nah itu maksud perahu ini. Yang penuh ini perahu apa? Ada dua tafsiran. Yang pertama perahu Nabi Nuh. Maknanya kita ada nih adalah bukti Allah kuasa nyelamatin nenek moyang kita yang waktu itu ada di perahu Nabi Nuh. Itu satu. Yang kedua, yang dimaksud perahu ini adalah kapal sekarang ini. Kapal laut, kapal udara, akhirnya tuh pesawat namanya. Itu yang dimaksud dengan kekuasaan Allah. Bagaimana kapal bisa nganterin kita begitu cepat. Yang mestinya kita dari sini ke Surabaya kudu 8-10 jam, sejam doang sampai Juanda dari Cengkareng. Ini siapa ini yang bisa nggak jatuh ini? Allah dengan kekuasaannya. Kalau Allah cutik, oleng. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu perahu enggak ada tangannya. Kalau bebek ada kakinya, ada ininya. Lah perahu kapal kagak ada kaki, nggak ada tangan.
kok bisa menempuh itu perahu 20 hari menjadi sehari, yang akhirnya percepatan dengan teknologi, yang tadinya jadilah 10 jam jadi sejam. Ini percepatan ini siapa yang buat? Allah. Ampe yang namanya handphone dulu mau dipanggul, panggul handphone gede banget, handphone gede banget begitu. Sebelum itu dipanggul namanya pager, saudara. Pager, nih diselipin di sini nih, tulisan doang. Ganti itu yang dipanggul. Ampelah kemudian muncul namanya handphone dari orang Bandung yang buat tuh, Nokia. Hah? Dari Bandung, Nokia. Iya. Itu begitu, pakai antena panjang itu tuh. Zaman itu, begitu. Itu kayak begitu. Zaman dulu. Akhirnya dengan luar biasa apa aja masuk. Jam tadinya gede banget. Mana itu ya, dulu ada jam kan di sini nih. Jam gede banget tuh. Jam dulu. Kudu dipanggul tuh jam Jerman. Berubah jadi kecil. Jam dinding berubah jadi kecil, jam tangan. Berubah lagi di handphone, nggak perlu pakai jam sekarang. Handphone udah ada jamnya. Kecil lengkap fiturnya. Itu bukan menunjukkan Allah Maha Kuasa. Teknologi dari mana nyontohnya? Dari nyamuk. Nyamuk binatang kecil. Fiturnya lengkap. Ada ucus. Ucusnya ada itu nyamuk. Ada jantungnya, kecil begitu bagaimana? Makin kecil makin rumit. Kalau gede gampangan. Kalau gede begitu gampangan, makin kecil makin rumit. Allah bisa. Maka yang disebut kapal di sini ada tafsir kedua, kapal yang ada. Tuh orang diangkutin pakai kapal, kapal laut, kapal udara. Itu bukti Allah kuasa. Jangan kagum sama kapalnya. Begitu, nih orang hebat. Nih yang nyipta orangnya ini, kan orang yang nyipta Allah. Kapal itu buatan orang. Handphone, nih handphone canggih. Kagak, canggihan Allah. Ini yang nyipta ini Allah orangnya. Begitu. Yang buat handphone itu sama handphonenya tinggian mana? Yang buat orang yang buat handphone tinggian mana? Tinggian Allah yang membuat orang yang bisa bikin handphone. Itu Allah kuasa. Balik sama Allah. Jangan takut. Maka dengan baca surat Yasin kalau kita punya hajat, yang tadinya rezeki itu masih jauh banget di awang-awang ora jelas, bisa dipercepat. Sebagai bukti perahu yang tadinya 20 hari jadi sehari. Dengan teknologi makin canggih, kapal terbang yang tadinya berjam-jam jadi sejam, jadi setengah jam. Itu bukti Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Yang tadinya dulu kalau manggil orang tua atau manggil anak pengen pulang nih, orang tua suruh pulang pakai gentong. Gentong dibuka, pulang pakai gentong. Ngalamin nggak? Udah tua berarti. Kalau ngalamin, digentong manggilnya. Habis nggak ada handphone, handphonenya gentong. Digentong aja kan bunyi gentong. Begitu. Habis dari gentong ganti kaleng susu SGM, dikasih nangsi. Yang ono ngomong, alu begitu. Ngalamin nggak? Oh udah tua berarti ngalamin. Itu begitu. Teknologi makin canggih, saudara. Itu Allah kuasa. Jangan takut. Itu tanda kebesaran Allah. Bisa rumit kayak begitu, bisa. Apalagi ngurusin kita yang kecil. Ngurusin orang bikin kapal kayak begitu aja yang gede Allah bisa. Apalagi lah ngurusin rezeki kita yang seperak, 2 perak, kecil. Ibadah yang benar, tauhid yang benar, berperilaku sama Allah yang benar. Jangan kita bingung dalam jalan hidup.
kapal yang gede. Allah bisa jalanin. Bagaimana ngadepin gelombang, ngadepin ini, ngadepin itu, Allah bisa. Maka apatah lagi ngurusin kita. Allah lebih bisa lagi yang kecil kayak begini kita. Maka itu tanda kebesaran Allah. Kapal yang gede begitu di laut kagak oleng, kagak jungkir, udah diatur dengan sistemnya. Ketinggian ombak berapa kapal boleh, ketinggian ombak berapa kapal nggak boleh, itu udah diatur. Angin, kecepatan angin berapa, kayak layang-layang. Kalau nggak ada angin mah pesawat terbang juga nyungcep sama. Kalau nggak ada angin mah, ini naik ke kapal terbang, nggak ada angin, hampa udara, itu tahu jalan berlobang kayak lobang kebo, gua jeluk sama kapal terbang. Kalau nggak ada udara begini, itu hampa udara, begitu hampa udara begitu. Untuk apa itu dikasih begitu, dikasih apa udara? Biar ingat sama Allah. Pas udah goyang mah nih, itu pada zikir, hati-hati bentar lagi ini. Udah mulai subhanallah, udah zikir. Itu kayak begitu, zikir. Itu namanya cakep. Masih bagus, ada musibah zikir, masih bagus, paham namanya. Cuman ada yang nggak paham, ada musibah, oga zikir, sholat aja ngumpet, masjid oga mau diinjek. Itu begitu, itu lebih parah. Malah ke tempat mancing bukan zikir, itu lebih parah. Yang kayak begitu nggak mau dia. Itu begitu, hampa udara. Maka gelombang kehidupan, ada begini orang hidup, ada yang kayak begitu gelombang kehidupan. Itu normal. Ada ujian, ada. Hidup orang nggak ada yang sukses gratis. Tuh Nabi Nuh doa, Tuhan jangan sampai orang kafir injak bumi. Lah kan lama kudu nanem pohon, sampai tumbuh berapa tahun, sampai bikin kapal, enggak ngeluh. Lah kita tahajud seminggu enggak ada perubahan, warung kita ngantau. Tahu ngantau nggak? Ya Allah, ini enggak ada perubahan, berhenti. Ini kagak manjur, ini itu tahajud. Tahajudnya yang disalahin. Itu Nabi Nuh kudu nanem dulu. Jadi kita kudu sadar dengan kuasa Allah. Hidup berproses, ndak ada berproses. Hidup itu berproses, manusia. Maka kita jangan tinggalin berproses. Sebagai tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu berkat kekuasaan Allah, nenek moyang kita ada di perahu Nabi Nuh, dan alhamdulillah akhirnya kita ngalamin juga hidup kayak begini. Kita bersyukur sama Allah. Biar kata kita kayak begini masih hidup. Lihat itu urutan pandemi kayak begitu sampai sekarang mau naik kapal kudu vaksin 1, vaksin 2, kudu booster lah. Begitu, nggak tahu habis booster apa monster, saya kagak paham. Pokoknya apa aja begitu ngadepin kayak begini. Tapi dengan gonjang ganjing yang ada, saudara, kalau mau jujur nikmat Allah begitu banyak diberikan nama kita. Sampai nih malam kita masih hidup nggak ini? Nah, hidup. Alhamdulillah. Sehat nggak? Alhamdulillah. Hidup sehat. Masih makan nggak? Alhamdulillah. Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, batagor, siomay, es doger? Oh belum. Ya Allah, itu sih bukan orang yang susah. Enggak pantas ngeluh, enggak pantas jelek-jelekin Allah, enggak pantas kita mensuudzon nama Allah.
Begitu banyak kekuasaan Allah yang diberikan sama kita. Sudah sewajarnya kita balik sama Allah, kita tunduk sama Allah, kita ibadah sama Allah, sampai Allah selamatkan kita dari bahtera dunia ini menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin. Baik abangku.